Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian ya. Di siang hari ini kita pembelajaran daring. Sebelumnya mungkin ketua kelas bisa memimpin berdoa. Mbak Fatmalah, mana? Mbak Fatmalah? Ya, silakan dipimpin berdoa. Silakan dipimpin berdoa, Mbak, untuk memulai pembelajaran pada siang kali ini. Halo, Mbak Fatmalah. Oke, enggak, kalau enggak wakil kelas siapa ya? Oke, Mas Ahmad Sukron, silahkan dipimpin berdoa. Iya, Pak. Ya, silahkan dipimpin berdoa. Sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Amin. Oke, terima kasih Mas Ahmad Sukron. Iya, Pak. Oke. Sebelumnya saya menyampaikan, yang lain silakan untuk bisa membuka kameranya ya. Jadi sebelum saya memberikan materi pada siang kali ini, bahwa kita di pandemi ini ya akan belajar daring. Sebelum saya mulai untuk materi, saya absen dulu ya. Ini ada Ahmad Khairun Naim, ada Ahmad Sukron, Ahmad Yusril, Aldi Kurnia Pratama Putra, Alfrendika, Aja Sukma, terus ada Bagus Arya, Cahaya Akbar, Dimas Nanda, Erik Santona, ada Mbak Fatmala, Ferdi Chandra, Iqbal Lamsa, Joko Junianto, ya, Abel Saputra, terus Muhammad Aldiansah, Muhammad Aye Saputra, Anda Rama, Nur Alim, Rono Yudanandra, Rian Adita, Rifki Ferry, Surya Tristian, Wahyu Anang, Wahyu Ibrahim, Yogi, dan Zida. Ini ada 30, berarti ada 28 ya, masih ada yang belum masuk ya, tidak apa-apa, nanti kita bisa menyusul. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih untuk bisa hadir pada pembelajaran siang pada kali ini, bahwa nanti kita akan belajar dengan daring. Di sini kita akan menggunakan Google Classroom. Jadi selain kita nanti Vicon seperti ini, Vicon tidak kita adakan untuk setiap pembelajaran, jadi nanti kalau enggak seminggu sekali. Nah, saya izin share screen ya. Kelihatan ya anak-anakku sekalian? Ya, kelihatan Pak. Ya? Oke, sip. Jadi ini nanti Anda masuk di Google Classroom. Ini ada kode kelasnya. Nanti kita kirimkan ke Lewat WA. Ke WA ya, lewat WA saja. Nah, di sini nanti ada, jadi kalau kita tidak Vicon, nanti Anda
untuk absennya bisa lewat di Google Classroom, ini sudah saya sampaikan ya. Nah, itu untuk pembelajaran daring ya. Oke. Untuk selanjutnya adalah sebelum materi, kita kemarin sudah mempelajari jenis-jenis mesin fresh ya. Nah, di sini mesin fresh kemarin yang kita pelajari ada 3 jenis. Coba Mas Dimas Nanda masih ingat jenis-jenis fresh? Dimas Nanda? Ya, masih. Ya, apa saja Mas? Tolong sebutkan jenis-jenis fresh. Iya. Horizontal, Iya. vertikal, Ya. sama duduk kalau nggak salah Pak yang terakhir. Ya. Ya, saya ini ya, koreksi ya. Ada universal, vertikal, horizontal. Nah, itu jenis-jenis mesin fresh. Ini. Nah, untuk selanjutnya, tolong Mas Dimas bisa di-mute. Nah, suaranya kembali ke saya. Baik, untuk materi selanjutnya kita adalah nanti mempelajari mengklasifikasi penjepit benda kerja. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, anak-anakku sekalian, kalau memegang itu memakai apa, Mas? Mungkin memegang sendok, memegang makanan, itu Anda memakai apa? Tangan. Ya, pakai tangan. Oke. Nah, kalau di sini penjepit benda kerja kan ini di teknik pemesinan press. Jadi ada yang tahu penjepit benda kerja di pemesinan press? Ragum, Pak. Ragum ya. Oke. Nah, jadi kita akan mempelajari penjepit benda kerja. Oke, saya mulai untuk materinya. Mohon nanti bisa dipelajari. Nanti yang penting bisa yang penting-penting, yang nanti bisa dicatat. Oke. PowerPoint saya kelihatan ya? Kelihatan. Oke, siap. Baik, kita mulai di sini. Kita mempelajari kompetensi dasar kita adalah mengklasifikasi menjepit benda kerja atau ragum ya. Nah, di sini penjepit benda kerja itu nanti kita mempelajari di bagian analisis penjepit benda kerja, terus memilih jenis-jenis ragum mesin. Itu yang nanti kita, 2 indikator ini yang kita pelajari. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, anak-anakku sekalian, bahwa nanti Anda itu dapat menganalisis penjepit benda kerja atau ragum mesin. Yang kedua, peserta didik dapat memilih jenis-jenis ragum. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah materi pembelajaran. Nah, di sini ragum benda kerja yang akan dikerjakan dengan mesin fresh harus dijepit dengan kuat agar posisinya tidak berubah pada waktu di fresh berdasarkan gerakannya. Ragum dibagi menjadi 3 jenis. Di antaranya adalah ragum biasa, ragum putar, ragum universal. Nah, di bengkel kita, karena ini pandemi mungkin anak-anakku sekalian tidak bisa mengecek, jadi di bengkel kita ada ya ragum biasa maupun yang ragum putar. Kalau yang universal kita belum memiliki. Nah, jadi ragum ini sangat ini ya anak-anakku sekalian, sangat penting ya di fresh, karena kalau pengerjaan itu benda kerja dengan di fresh dengan kecepatan tinggi, nah itu akan
lepas kalau nggak pakai ragum, bahaya. Nah, agar benda kerja itu dapat diproses, makanya ragum ini digunakan. Ya, jadi ada 3, ragum biasa, ragum putar, ragum universal. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi ragum biasa yang pertama. Ragum biasa digunakan untuk menjepit benda kerja yang bentuknya sederhana dan biasanya hanya digunakan untuk mengepres ikan datar saja. Yang datar bisa balok, balok persegi panjang, balok persegi, dan lain sebagainya. Terus di sini ada ragum putar, ya, ragum putar. Nah, ragum ini digunakan untuk menjepit benda kerja yang harus membentuk sudut terhadap spindle. Nah, bentuk ragum ini sama dengan ragum biasa, tetapi pada ragum ini bagian bawahnya terdapat alas yang dapat diputar hingga 360 derajat. Nah, jadi anak-anakku sekalian, ragum ini berputar ya, berputar itu kanan ke kiri, bisa ke kiri kanan. Itu nanti ada tandanya berapa derajat. Ini yang dinamakan ragum putar. Jadi kalau Anda mengefresh ya benda kerja membutuhkan benda kerja itu harus di-fresh beberapa sisi. Nah, itu Anda nggak usah nanti melepas benda kerja itu, tinggal nanti di geser berapa derajat. Selanjutnya ada ragum universal ya di sini. Nah, ini yang saya rasa harganya mahal juga ya. Ragum ini mempunyai 2 sumbu perputaran sehingga dapat diatur letaknya baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, kalau horizontal itu kanan kiri ya Mas. Nah, kalau vertikal ke atas. Tuh. Jadi segala posisi. Jadi ragum universal ini dapat mengatur sudut benda kerja yang akan dikerjakan dalam berbagai posisi. Selanjutnya adalah tadi kan sudah ya kita mengidentifikasi 3 ragum. Sekarang untuk selanjutnya adalah pencekaman benda kerja pada ragum. Nah, setelah kita mengidentifikasi 3 ragum tersebut, nah, kita juga harus tahu ya pencekaman itu nanti seperti apa Pak ya. Ragum itu nanti mencengkamnya seperti apa? Apakah miring, apakah nanti untuk penjepitan silinder bisa Pak? Nah, kita pelajari di sini. Oke. Nah, yang Anda perlu siapkan ketika sebelum benda kerja itu akan diproses, itu adalah pastikan ragum ya, itu terpasang pada mesin press ya, meja mesin press. Ini seperti ini. Terus selanjutnya adalah lakukan pengecekan dengan kelurusan mulut ragum dengan dial. Nah, ini dial itu adalah alat ukur untuk pengecekan kelurusan. Jadi ini sangat penting. Jadi ini kemarin kita pelajari di pengukuran ya, beberapa alat pengukuran ya. Yang pertama itu sebelum Anda menggunakan ragum adalah pengecekan kelurusan mulut ragum dengan dial. Nah, tujuannya apa? Ada yang bisa? Halo? Ada yang bisa? Tujuan untuk meluruskan ragum? Nggak bisa, Pak. Agar tidak merusak benda kerja, Pak. Oh ya, boleh. Agar bentuk yang diinginkan sesuai. Oh iya. Ya.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya luruskan. Jadi untuk pengecekan kelurusan ragum ini tujuannya ketika benda kerja itu diproses, nanti hasilnya tidak akan miring, Mas. Ya benar. Jadi benda kerja itu nanti sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalau Anda nge-fresh terus saya butuh presisi Pak, kok balok tapi lurus. Nah, tapi kalau Anda ragum ini tidak Anda cek apakah lurus dengan meja mesin, itu nanti hasil untuk pengepresan juga akan miring. Nah, itu sangat fatal. Yang kedua, dalam penggunaan dial itu apabila ragum itu ya miring, itu Anda pukul menggunakan palu lunak ya. Oh, jangan palu yang besi. Nah, kalau besi nanti ragumnya akan cacat ya. Gunakan palu yang lunak atau palu karet dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah dalam pengecekan ini jangan mengencangkan dua baut pada ragum itu terlalu kencang, karena kalau nanti akan dipukul dengan palu akan digeser, itu nggak bisa gerak ya, otomatis tidak bisa gerak. Makanya pasang salah satu baut saja ya. Lalu kalau sudah lurus, ragum sudah sempurna, dicek bagus kelurusannya, nah itu baru Anda kencangkan baut kedua bautnya, baut kanan dan baut kiri. Itu untuk awalan untuk pengecekan kelurusan pemasangan ragum. Nah, selanjutnya adalah pencengkaman benda kerja. Di sini ada tata cara ya pencengkaman benda kerja pada ragum. Ya. Kalau di sini dicontohkan balok ya, kalau mau silinder juga bisa. Nah, bagaimana Pak? Apakah nanti kalau tinggi bisa Pak? Nah, kita coba ini untuk yang di ragum. Sini proses pencengkaman benda kerja pada ragum. Yang pertama, Anda jangan memukul kunci ragum dengan palu, ya, dengan tenaga tangan saja sudah cukup. Jadi yang terlalu ini apa? Terus wah kurang kencang Pak, nah, kamu palu jangan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah, memasang benda kerja di tengah-tengah mulut ragum. Nah, kalau korek itu ya berarti yang benar, ya. Kalau incorrect ya salah. Karena ya beban yang akan diterima oleh ragum ini akan berbeda, Mas. Ya, akan berbeda. Kalau di tengah-tengah, ragum akan sama bebannya. Cuman kalau benda kerja ini ditaruh di samping, nah itu nanti untuk ragumnya juga akan cepat rusak bisa. Terus hasilnya untuk pengepresan juga benda kerjanya juga akan berbeda. Gitu. Oke, selanjutnya adalah ini sudah menggunakan paralel ya. Nah, apa Pak paralel itu? Yang sudah berarti Anda ini ya apa? Nah, paralel itu adalah ganjel Mas ya. Ganjel. Nah, jadi
fungsi ganjil ini ketika benda kerja itu tipis, benda kerja itu lebih kecil ya, tebalnya lebih pendek daripada tinggi mulut ragum, nah, makanya tidak bisa di-fresh. Makanya digunakan paralel ini ganjal. Ini yang benar, ini yang salah. Jadi kalau ya tanpa ada ganjil ini salah. Karena apa? Kalau nanti kecepatan tinggi putarnya, itu otomatis nanti benda kerja akan semakin turun karena ada apa namanya beban ya, sehingga hasilnya pun akan tidak maksimal lagi. Itu adalah bentuk kegunaan paralel. Selanjutnya dalam penggunaan ragum ini, nah pencengkaman benda kerja harus maksimal, Mas. Jangan setengah-setengah, jangan terlalu tinggi. Nah, di sini yang benar adalah kalau memang itu benda kerja, ya, ini yang dicontohkan adalah balok persegi panjang. Itu kalau mulut ragumnya bisa lebih pendek tingginya, nanti itu bisa dimaksimalkan. Jadi tanpa paralel. Jadi tidak harus untuk penyekaman itu tidak harus menggunakan paralel, ya. Nah, selagi mulut ragum itu lebih pendek atau benda kerja ini lebih tinggi daripada mulut ragum, nah, makanya ini bisa di-fresh. Jangan menggunakan paralel, ya. Oke, jadi maksimal. Jadi mulut ragum itu nyekam semua, ya, memegang semua. Tuh, nah, untuk pencekaman benda kerja atau ragum. Nah, sekarang ini tambahan ya untuk pencekaman benda kerja dengan klem. Jadi kalau pencekaman di mesin fresh itu tidak hanya pada ragum saja, Mas. Jadi penjepit benda kerja itu tidak hanya di ragum, itu menggunakan klem juga bisa. Nah, ini ketika benda kerja, ya, benda kerja itu adalah Anda membuat produk pada mesin fresh, itu termasuk benda kerja. Itu seandainya tidak bisa dijepit dengan ragum, terlalu besar ya, terlalu besar. Nah, itu Anda bisa menggunakan klem seperti ini. Nah, bagaimana Pak untuk mencekamnya atau memegang? Nah, ini ya biasanya satu set ya, satu set klem set. Ya. Ini kita punya, tapi karena kita proses untuk benda kerjanya itu masih kecil, di antara 10 mili, ya, 10 mili, 100 mili, itu masih bisa mencukupi menggunakan ragum. Kalau klem set ini nanti yang lebih besar. Nah, caranya bagaimana, Pak? Caranya seperti ini, Mas. Nah, penggunaan siku untuk setting benda kerja. Jadi benda kerja ini ya lebarnya kecil, cuman panjangnya, Mas, panjangnya itu melebihi ragum, mulut ragum, sehingga tidak bisa dijepit dengan ragum. Ini penggunaannya, jadi menggunakan segitiga, terus ada baut T, klemnya. Terus untuk tetap kita pengerjaan mesin fresh itu tidak jauh dari pengecekan posisi benda kerja, karena nanti pengecekan pengefreshan benda kerja itu jangan sampai ini ya, jangan sampai posisinya itu nanti miring. Nah, seperti ini. Jadi
klaim tadi untuk penjepitan budaya kerja yang besar, yang sekiranya tidak bisa dijepit dengan ragum. Nah, penjelasan saya seperti itu. Nah, penjepit yang lain nanti kita sampaikan lebih detailnya. Ini tambahan ya untuk pemegang benda kerja pada mesin press. Ini adalah kepala pembagi, Mas. Kepala pembagi. Nah, mesin press itu lebih dominan ya, lebih dominan itu mengerjakan roda gigi. Nah, roda gigi itu adalah komponen yang ada di otomotif, ada di mesin-mesin, termasuk yang di mesin press itu juga ada namanya roda gigi. Anda pasti sudah tahu untuk roda gigi itu bisa Anda cari di Google atau YouTube atau di buku perpustakaan ada. Nah, kegunaan dari kepala pembagi ini bisa ini, Mas, pembuatan kepala baut. Nah, kepala baut kan segi 6, bisa segi N, segi banyak, ya, bisa untuk pengepresan benda silinder. Silinder itu bulat tapi panjang. Terus ada pengepresan roda gigi tadi yang sudah saya sampaikan. Itu untuk kepala pembagi. Terus ada meja putar. Ya, meja putar mencekam benda kerja yang menghendaki pengharusan putar. Contohnya Anda mau ngefresh buat alur memutar, ya, memutar. Nah, Anda bisa pakai ini. Jadi benda kerja ini nanti diklem di atasnya, terus Anda fresh ini apa, memutar. Oke, itu ini ya apa materi untuk penjepit benda kerja. Paham ya anak-anakku sekalian? Paham. Oke, siap. Ya. Ya, Pak. Oke, selanjutnya ini ya. Setelah Anda memahami jenis-jenis ragum mesin yang saya sampaikan tadi, nah, ini kita mengidentifikasi masalah ya. Jadi permasalahan apa yang ada di ragum tersebut. Nah, oke. Nah, tugas Anda kita diskusi ya. Ini kita ada aplikasi, jadi nanti Anda juga bisa mengerjakan di ini LKPD ya. LKPD ini seperti ini, Mas. Bentar. LKPD. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas, tentang materi yang saya sampaikan tadi. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya ada, berarti paham ya. Paham, kita langsung saja. Ini adalah LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, setelah Anda memahami tadi, nah nanti silakan secara berkelompok kita diskusi. Nah, bahwa di sini saya jelaskan ya, nanti silahkan menuliskan nama kelompoknya, anggotanya. Nah, di sini petunjuknya, di sini adalah awali kaitan dengan berdoa, tadi sudah. Nah, tuliskan nama kelompok, nanti kita bagi. Ini kan ada, sebenarnya ada 36 siswa ya, itu kita bagi 6 itu nanti 6 kali 6 36, itu setiap kelompok bisa 6. Nah, itu nanti diskusi.
Tujuan belajar di sini adalah menganalisis pencipit benda kerja ragum mesin dengan benar. Peserta didik dapat memilih jenis ragum mesin dengan baik. Nah, kalau daring gimana Pak? Nah, ini sebelumnya langkah kerjanya Anda bisa menjawab pertanyaan yang saya sediakan di bawah nanti. Nah, tuliskan jawaban pada bagian kosong di pertanyaan. Terus setelah Anda diskusi dengan empat pertanyaan dari saya ini, itu Anda nanti membuat kesimpulan, ya. Nah, ini kalau ini daring, nah, saya sudah membuat ya, kita menggunakan aplikasi Jamboard, ya. Nanti yang sudah mempunyai aplikasi silahkan untuk menuliskan. Nah, kelihatan ya anak-anakku sekalian? Ini ya, kelihatan ya? Halo? Ya. Ya, sip. Ini adalah Jamboard. Nah, jadi nanti Anda semua yang ikuti Vicon ini bisa menuliskan. Ini tadi sudah saya sesuaikan dengan pertanyaan yang di lembar LKPD tadi. Anda analisis apa yang dimaksud dengan pencipit benda kerja mesin fast. Nah, untuk pengerjaan fast, jenis ragum apa yang saja yang digunakan. Ini juga menganalisis penjepit benda kerja ragum ya, terutama di ragum. Terus analisis juga penggunaan dial tadi. Ya. Penggunaan dial tadi kan sudah saya jelaskan. Nah, coba Anda diskusikan lagi, sekiranya apa yang kurang nanti. Oke. Saya beri waktu ya, mungkin 10 menit atau 5 menit untuk mengisi ya. Ini ada 6 kelompok. Sambil Anda mengisi tadi ya, bentar. Ini nanti saya bagikan dulu ya. Nanti bisa Anda klik di WhatsApp ya. Bagi yang mempunyai aplikasinya sudah langsung bisa. Oke. Share di grup WhatsApp. Nah, sambil Anda mengisi ya, mungkin ada perlu yang dirundingkan Mas, ada didiskusikan ya. Kita diskusi bareng-bareng. Silakan bisa ditanyakan ya. Kelompok kita bagi sesuai absen ya, tadi belum saya sampaikan. Jadi kalau 36 1 sampai 6, terus 7 sampai 12 dan seterusnya ya. Oke. Silakan Mas, ada yang perlu ditanyakan? Enggak ada, Pak. Sudah beri paham ya. Silakan untuk didiskusikan melewati aplikasi tadi. Ini masih kurang, ada beberapa yang belum masuk. Oke, saya rasa cukup ya untuk diskusi ya. Karena tidak ada yang ditanyakan. Ini sudah ada beberapa ya yang sudah mengisi. Saya share dulu, lupa. Oke. Nah, ini sudah ada beberapa yang mengerjakan ya.
Nah, tujuan dari diskusi ini adalah Anda bisa mengklasifikasi ya kegunaan penjepit benda kerja. Ini saya rapikan. Oke, ada beberapa yang kelompok. Sekarang saya minta bantuannya untuk membacakan kesimpulan dari diskusi tadi. Coba Mas Ferdi Chandra bisa membacakan kesimpulan. Terlihat ya, Mas Ferdi? Halo? Nur Alim, ada? Dengar suara saya? Nur Alim? Dengar. Oke, tolong bacakan Mas kesimpulan dari diskusi tadi ini. Kelihatan ya? Kesimpulan berdasarkan hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis ragum mesin ada 3, yaitu ragum biasa, ragum putar, ragum universal. Iya, terima kasih Mas untuk kesimpulannya. Ya, Nah, tolong ya, diskusi ini nanti Anda bisa lanjutkan ke teman-teman Anda sekalian. Ini bahwa saya menyimpulkan ya, jadi yang dimaksud dengan penjepit benda kerja pada mesin press tadi itu adalah ini ya alat untuk menjepit atau memegang benda kerja ketika mau diproses ya, dikerjakan. Terus jenis-jenisnya juga sudah saya sebutkan tadi, yang disebutkan tadi teman Anda itu ada ragum biasa, ragum putar, dan ragum universal. Terus untuk pengecekan kelurusan ragum itu menggunakan dial. Ya. Itu kesimpulan untuk pembelajaran pada kali ini ya. Silahkan nanti Anda catat di di buku tulis Anda. Oke. Untuk penilaian nanti saya nilai melewati Google Classroom ya. Jadi nanti diskusi Anda tolong bisa diteruskan ke Google Classroom ya. Terus termasuk ada evaluasi ya. Evaluasi nanti ada beberapa soal, silahkan Anda kerjakan. Ini nanti saya tunggu sampai jam 2:30 dikerjakan ya. Itu terus hasilnya untuk penilaian ini ya, penilaian individu nanti difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Nah, modul atau materi yang saya sampaikan tadi juga sudah saya share di Google Classroom. Jadi nanti kalau Anda mencari materi, Anda bisa melihat di Google Classroom. Oke.
Materi pada kali ini ada yang ditanyakan, Mas, anak-anakku sekalian? Halo? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Yang lain ya? Yang lain ini enggak ada. Berarti sudah paham materi yang saya sampaikan tadi. Silakan dikerjakan tugasnya tadi untuk evaluasi mandiri individu yang saya share di Google Classroom. Nanti apabila nilai Anda kurang dari 80, karena kita KKM 80 ya, nanti kita adakan remedi juga. Remedi kita juga sampaikan di Google Classroom. Nah, itu materi hari ini, Mas. Untuk materi kedepannya, untuk materi ke depan yang kita pelajari nanti adalah ini apa? Penggunaan alat potong mesin. Jadi materi setelah mengklasifikasi penjepit benda kerja ini, nanti selanjutnya untuk kedepannya kita mempelajari alat potong ya. Alat potong itu kalau di kehidupan sehari-hari itu adalah pisau di dapur, terus arit, dan yang lain dan sebagainya. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya tunggu untuk tugasnya ya. Saya akhiri ya untuk pembelajaran pagi kali ini. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Silahkan untuk memimpin berdoa mengakhiri kegiatan pada kali ini. Ketua kelas Mbak Fatmala dari tadi belum ada suaranya. Halo? Kalau enggak yang lain, Mas, coba Mas Surya Tristian. Siapa? Ya, dipimpin berdoa untuk mengakhiri, Mas. Silakan untuk berdoa untuk mengakhiri. Mas Surya. Halo? Oke, yang masih ini ya, ayo respon. Dimas Nanda, silakan untuk memimpin berdoa. Silakan Dimas Nanda untuk memimpin. Iya, Pak. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini. Saya akhiri ya, tetap jaga protokol kesehatan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang.